Ada mahasiswa yang sangat menarik sekali ya. Jadi mahasiswa Tokyo ini menemukan cara membuat benda melayang. Mereka memanfaatkan gelombang suara ultrasonografi atau lebih dikenal dengan USG. Bagaikan trik sulap, benda ini dapat melayang di udara. Bukan sulap, bukan sihir, melainkan diterbangkan dengan teknologi ultrasonografi atau lebih dikenal dengan USG. Mahasiswa pasca sarjana Universitas Tokyo Yoichi Ochiai bersama rekan penelitinya menemukan cara mengangkat benda ringan dan memindahkannya ke dalam ruang 3 dimensi. Perangkat ini terdiri dari 4 papan dengan speaker ganda, gelombang ultrasonografi, dimanipulasi menggunakan komputer. Dengan mengatur tinggi gelombang suara, partikel kecil bergerak ke atas, bawah, dan samping, seolah melekat pada jaring tak kasat mata. Potensi aplikasi teknologi ini bisa diterapkan dalam ruang dan tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi. Nantinya, gelombang USG dapat digunakan untuk memindahkan objek yang lebih berat, bahkan manusia. 空間に網のようなポテンシャル場を作ってやって、そこに物体を留めたり人間を留めたりすることで、初めて人間が知覚可能なボーダーに立って喋ったりとか物を操作したりできると思うんです。なので、重力がなくなったところにこそ多分このポテンシャルエネルギーを使った技術っていうのは必要で、それを今やるっていうのはすごい大切なことかなと思っています。 Sementara itu, dosen Institut Teknologi Tokyo Profesor Kentaro Nakamura melakukan penelitian agar teknologi USG dapat diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Teknik melayang dengan ultrasonografi memiliki peran penting di masa mendatang. 新しい薬とか新しい材料を作るのにですね、やっぱりどこにも触らずに液体を運びたいとか、浮かした状態でいろんな混ぜたりですとか、あるいは分析をしたりっていう要求がございまして、そのためにっていうのはやっぱり大きな応用だと思います。 Teknologi USG telah lama dikenal dalam dunia medis dan semakin banyak digunakan di bidang manufaktur. Gelombang suara mampu mengendalikan benda dengan tepat. Kemampuan memindahkan benda dalam ukuran kecil hingga milimeter akan sangat berguna dalam industri perangkat elektronik. Sebelumnya pada 2012, Ochiai menemukan instalasi yang dinamakan TED. Ia memproyeksikan gambar ke layar yang terbuat dari gelembung air sabun menggunakan USG. Penemuannya dijuluki sebagai layar tertipis di dunia dan memperoleh banyak perhatian publik pada saat itu. 学会とかで発表してもいわゆる世間の注目を浴びることは昔はあんまなかったんですけど、研究者ってなんか自ら今は発表していかないといけない時代だなと思っていて、なぜなら日本は研究費が結構削減されたりしていて、研究の重要性っていうのは結構一般の人には分かってないんですね。なので、TED に出たりとか、そうですね、YouTube 出したりとかして一般の人にどうやって夢を与えるかっていうのが多分ポイントで。 Video penemunya menggambarkan benda melayang diiringi musik klasik telah dilihat lebih dari 2,8 juta kali di YouTube. Penemuan ini masih akan disempurnakan. Langkah berikutnya adalah untuk memutar benda melayang di angkasa sambil memindahkannya ke dalam lingkungan 3 dimensi seperti model grafis komputer. Itu luar biasa sekali ya. Bisa kita melayang. Jadi saya ini sekarang menjadi terinspirasi bahwa sebentar lagi saya juga akan bisa terbang seperti layaknya Superman dengan penemuan tadi yang dilakukan oleh mahasiswa Jepang. Baiklah. Bukan hanya angan-angan selama ini, oh, ya kan? Iya? Arigato tuh Oichi Ochiai. Arigato. Nah, kalau ngomongin mengenai teknologi gitu ya, kadang-kadang kan kita melihat teknologi dan juga fakta dari ilmu pengetahuan tuh mencengangkan gitu. Dan baru-baru ini saya tuh dari dulu selalu saya tercengang tuh kalau misalnya melihat impian tentang kita bisa atau tidak time travel. Jadi bisa nggak kita menembus waktu gitu. Dan ini juga pernah diomongin sama Einstein di mana sebenarnya waktu itu bisa dibengkokkan gitu. Masa sih, Janes? Dan ini juga diiyakan oleh Stephen Hawking. Ini ada satu
website hawking.org.uk di mana dia memang mengamini. Jadi ada kemungkinan one day kita bisa time travel itulah gitu. Tapi memang belum tahu bagaimana caranya. Dan ini ada pertanyaan juga di satu black hole, di mana black hole itu kan ruang hampa tuh ya. Jadi itu yang masih belum diketahui sama Einstein sama Hawking. Seperti apa di bandnya di situ? Karena tidak pernah tahu. Karena kalau misalnya kita mendekati black hole itu, bukan berarti kita terjun ke bawah, tapi bagian dari kita pasti akan tertarik sampai bawah banget dan kita nggak tahu di bawah itu ada apa. Jadi disitulah pertanyaan-pertanyaan tentang waktu tuh banyak banget. Betul. Tapi gimana caranya kita tahu ya? Mungkin one day nanti. Harus ada penelitian terus-menerus. Tapi bicara mengenai Stephen Hawking, memang Stephen Hawking adalah salah satu orang hebat di dunia ini ya, physics begitu. Dan bagi Anda mungkin yang penasaran dengan Stephen Hawking ini, ada film yang dibuat untuk mengulas biografinya namanya Hawking, produksi tahun 2004. Iya, ini kamu harus nonton. Keren nih. Kamu pasti suka deh. Ini sangat scientific sekali. Jadi namanya Hawking, dibuat tahun 2004. Skornya juga cukup baik, 7,9 menurut IMDb, dan yang memainkan di sini performa yang luar biasa itu dibuat oleh Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch lagi. Marissa, ada apa sih dengan Benedict Cumberbatch? Kayaknya minggu ini udah 2 kali ya dia ngomongin itu ya. Aduh, Cumberbatch, yes. hati-hati untuk Mr. Trick di rumah. Mungkin hati-hati sama Mr. Cumberbatch ya.